Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan dan juga kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Yang saya hormati Bapak Muhziaul Haq MKom selaku dosen pengampu pada mata kuliah Enterprise Information System, dan yang saya hormati segenap keluarga besar STEM Tunas Bangsa Banjarnegara, dan yang saya hormati teman-teman program studi Sistem Informasi semester 6 yang saya banggakan. Tak kenal maka kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Afrizanul Faid. Saya adalah mahasiswa di STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara. Saya dari program studi Sistem Informasi yang saat ini masih berada di semester 6. Di sini saya akan menerangkan secara singkat yang saya ketahui terhadap peran Enterprise Information System atau EIS terhadap perusahaan. Nah, perusahaan yang saya ambil kali ini adalah Apple atau Apple Incorporation, perusahaan Apple gitu ya. Yang tentunya tidak asing bagi kita semua. Secara perusahaan Apple adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, khususnya dalam pengembangan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan juga layanan digital. Sebelum lanjut, saya akan sebutkan secara singkat ada apa saja di dalamnya, dari mulai hardware atau perangkat keras. Aspek yang ada di dalamnya di perusahaan Apple, perangkat kerasnya itu ada mulai dari smartphone dulu ya. Ada yang kita tidak asing juga, yaitu ada iPhone dengan seri terbaru saat ini, yaitu iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, dan juga 16 Pro Max. Lalu hardware selanjutnya ada tablet seperti iPad Pro, iPad Air, iPad mini, dan juga iPad standar. Lalu ada juga komputer atau laptop dari Apple sendiri, yaitu MacBook yang sering kita jumpai atau yang digunakan oleh hampir seluruh dosen di kampus. Tentunya hal ini membuktikan bahwa sistem SCM atau Supply Chain Management dari perusahaan Apple berjalan dengan lancar. Oke, itu sistem SCM akan saya bahas nanti. Sebelum membahas tentang apa itu SCM, saya lanjut dulu ke pengembangan sistem yang lain dari Apple. Tadi saya sudah menerangkan secara singkat tentang hardware dari Apple. Selanjutnya adalah software atau perangkat lunak. Dari perangkat lunak di Apple, seperti yang kita tahu, untuk pengguna HP Android itu kan ada Android begitu kan. Kalau di Apple itu namanya iOS atau iOS. Lalu juga ada iPad OS untuk iPad, Macintosh untuk MacBook, dan ada juga yang lain. Yang nama-namanya itu ada OS-nya begitu. Baik, sudah dua pengembangan sistem yang saya sebutkan, dari mulai hardware dan juga software. Selanjutnya dari layanan digital dari Apple sendiri ini, seperti iCloud atau iCloud sendiri ini kalau di Android itu seperti halnya Google Drive gitu ya. Penyimpanan yang bisa menyimpan berbagai foto, lagu atau video begitu. Kalau di Apple namanya iCloud. Yang berguna untuk menyimpan dan juga mengakses file secara online. Lanjut ke layanan digital seperti media hiburan, ada Apple Music, Apple TV, dan juga Apple Podcast. Dan tak luput dari itu ada juga fitur yang sama halnya seperti Google Play Store di Android. Kalau di Apple itu namanya App Store gitu. Oh ya, ada yang terlewat dari yang saya jelaskan barusan, yaitu profil singkat tentang perusahaan Apple. Baik, Apple ini
didirikan pada tanggal 1 April tahun 1976, yang pastinya kita tidak asing dengan tokoh pendirinya, yaitu Steve Jobs gitu ya. Ada juga dua teman dari Steve Jobs yang juga merintis berdirinya perusahaan Apple, yaitu Steve Wozniak dan juga Ronald Wayne. Namun yang kita ketahui sampai sekarang yaitu Steve Jobs gitu ya. Untuk perusahaan Apple ini berdiri di negara bagian California, tepatnya di Amerika Serikat bagian barat. Ya, seperti itulah profil singkat dari perusahaan Apple Incorporation dan juga 3 pengembangan sistem seperti hardware, software, dan juga layanan digital. Sekarang saya akan melanjutkan secara singkat tentang peran AIS dalam perusahaan Apple, yang dimulai dari manfaat apa saja yang diperoleh, tantangan apa saja yang dihadapi, dan juga solusi apa yang diterapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan AIS di perusahaan Apple. Dari yang pertama, peran. AIS atau Enterprise Information System itu memainkan peran yang cukup penting di dalam perusahaan Apple. Salah satunya yaitu manajemen pasokan rantai atau SCM. Nah, yang tadi saya singgung sebentar itu SCM ini, manajemen pasokan rantai atau supply chain management gitu ya. Ini Apple gunakan untuk mengintegrasikan atau mengoptimalkan distribusi produk dari Apple itu sendiri. Nah, sebelum lanjut, barusan ada kata integrasi. Apa sih integrasi itu? Integrasi adalah penggabungan berbagai sistem, proses, atau data dalam perusahaan agar dapat bekerja sama secara efisien dan juga otomatis. Adapun selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat dari penerapan AIS terhadap Apple yaitu peningkatan inovasi. Seperti yang kita ketahui bahwa Apple selalu terlihat mewah ketika launching produk, ya itu karena SCM ini begitu. Itu manfaat dari SCM, sehingga produk-produk yang ditampilkan oleh Apple setiap tahunnya itu terlihat mewah karena dari Apple sendiri mengikuti tren pasar begitu. Itu juga membuktikan bahwa AIS ini berpengaruh besar ke perusahaan itu sendiri, yaitu perusahaan Apple. Selain dari peran dan juga manfaat, ada juga yaitu tantangan. Tentu setiap perusahaan memiliki tantangan tersendiri, entah yang menggunakan AIS ataupun tidak gitu ya. Untuk Apple sendiri salah satu tantangannya adalah keamanan dan juga privasi. Kenapa kok tantangannya salah satu adalah keamanan dan juga privasi? Karena dengan meningkatnya ancaman cyber dan juga perkembangan zaman, tentu Apple harus terus memperbarui sistem guna meningkatkan keamanan gitu. Lalu yang terakhir, apa solusinya? Tentu dengan pelatihan terhadap karyawan dan juga pengembangan sistem yang berlapis dan juga berbasis AI gitu. Tantangannya adalah keamanan dan privasi yang disebabkan oleh ancaman cyber. Lalu solusinya adalah pengembangan karyawan dan juga keamanan berlapis dan juga berbasis AI atau kecerdasan buatan. Nah, ini berguna untuk mendeteksi dan juga mencegah ancaman dari cyber. Sebentar. Baik, saya lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan secara singkat sistem dari AIS, yaitu SCM atau Supply Chain Management. Yang selanjutnya masih ada berbagai sistem lagi seperti ERP dan juga CRM. Oke, ERP adalah Enterprise Resource Planning yang fokus utamanya adalah mengintegrasikan seluruh aspek bisnis internal
dari mulai keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan juga distribusi. Dengan fungsi dan juga manfaat yaitu menyatukan data lintas departemen, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga memudahkan pengambilan keputusan. Lanjut ke sistem CRM, yaitu Customer Relationship Management, dengan fokus utama yaitu manajemen hubungan dan interaksi dengan pelanggan. Ini juga faktor mengapa Apple bisa berkembang pesat ke seluruh negara begitu. Dengan bukti banyak yang menggunakan produk dari Apple gitu ya. Dengan fungsi dan juga manfaat yaitu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, mengelola data pelanggan, dan juga mendukung pemasaran serta layanan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.